Terus itu jadi ini nih contoh, saya ini pembimbingan mahasiswa saya, skripsinya, dan ya lu tahu sendiri lah gimana saya membimbing, lu kan tahu Ya. saya orangnya kan tahu banget. ya kalau salah saya Iya. marahin sampai nangis dia kan, sampai terseduh-seduh karena saya katain kamu kalau memang nggak ini udah nggak usah bimbingan saya lah, ngerepotin saya, buang waktu saya, sebagainya. Jadi setelah dia selesai, dia menjadi orang yang berhasil, ini semua ini dibangun dia loh. Oh ya. Iya, ini satu orang mahasiswa ini, satu orang alumni yang bangun apa namanya, Parkiran ini bang. parkiran ini. Ini pun karena udah berubah-ubah bentuknya, ini karena udah dipindah-pindah berapa kali ini. Karena Jadi- kena marah abang itu dia malah. Iya. Yang jelas apa namanya, kalau kita benar-benar kepada mahasiswa itu bukan ada motif yang lain, Ya. gitu ya, ternyata dia inget kok apa yang ini dia. Dan saya pada saat saya S2, S3, Ya. dia sering ngirim uang, tiba-tiba ngasih ngirim masuk rekening 20 juta, tiba-tiba Masya Allah. Iya, dia telepon ke saya, Pak, itu istrinya suruh ke Jogja aja Pak, kasih 10 juta gitu. Jadi kan apa ya, kalau kita tulus gitu, nggak tulus nantilah orang itu pasti ada. Ini yang susah ini kalau berpikirnya kepengen selalu memberatkan mahasiswa sekarang saat ini kita gitu ya. Masih ada yang bandel nggak sih bang? Dosen-dosen? Ya mungkin masih ada mungkin, tapi ya Sejauh ini belum ketahuan ya? Sudah sangat sedikit lah. Udah sangat sedikit ya. Masih. Tapi kalau namanya moral ajat itu kan selalu terjadi ya. Nah, satu lagi nih, mumpung udah masuk ke sini. Kemarin kan di mana-mana nih sempat ngehits, Bang. Pelecehan seksual di kampus. Iya. Bagaimana dengan FEB, Bang? Kan cewek-cewek di FEB ini paling cakep. Iya. Terus dosen-dosennya juga banyak yang muda-muda juga kan, Bang. Artinya kan peluang untuk melakukan itu besar juga. Pasti ya. Peluang itu pasti ada dan kemudian kesempatan itu pasti ada. Tapi alhamdulillah lah, ekonomi ini ya ada laporan ke saya gitu ya. Laporan ke saya langsung tindaki. Tidak saya lanjut langsung diami ya. Langsung di rapat tuh saya bilang mungkin langsung di rapat saya katakan kepada mereka, saya mendapatkan laporan seperti ini, apakah ini benar atau ini tidak benar, tolong berhenti gitu loh ya, lebih baik Anda beli di luar daripada Anda saya ngomong kasar kayak gitu ya, beli di luar daripada. Juga ada misalkan kesalahan komunikasi, kita kan punya dosen ini sekolah di luar negeri. Di luar negeri itu antara dosen dan mahasiswa ini kan akrab. Boleh WA-WA-an, beda dengan kita ini kan kelihatan jarak. Nah, ketika ini diterapkan di Indonesia, yang terjadi malah si anak ini merasa, oh, bapak ini laki-laki kok. Ada something kayak gitu, Bapak Bang. dengan saya gini, ngajak gini, jangan-jangan ada gitu kan. Oh iya. Dan ini dikomunikasikannya bukan dengan kita, tapi dengan pihak lain sehingga terblow up. Kasihan saya, dosen saya panggil dosen saya, benar nggak kamu melakukan ini ya? Dia mengatakan ini seperti ini, mungkin salah kalau seperti ini. Salah, saya bilang, nggak boleh. Kita harus punya batasan antara dosen dan mahasiswa, di mana kita tidak boleh terlalu akrab ya, tanda petik. Jadi ikuti saja kaedah-kaedah yang berlaku. Clear ya, Bang? Clear ya. Alhamdulillah ya. Ya, pokoknya setiap ini kita respon aja lah supaya cepat. Kalau kita tidak respon itu yang terjadi. Yang terjadi itu Kejadian beneran ya, Bang? Beneran. Karena memang ya salah satu universitas yang lebih senior dari kita kan kemarin tuh sempat ngehit banget, bahkan sampai ke ranah hukum dan diproses segala macem. Fakultasnya juga ya akhirnya semuanya malu, Bang. Iya. Intinya. Ya itulah ininya ya. Mungkin ketika kita jadi pimpinan itu ya tugas kita lah, mungkin ada isu sedikit kita cepat cari jalan keluarnya, kemudian kita terbuka berkomunikasi dengan pihak-pihak ini seperti ini, dan ya insya Allah lah yang seperti itu akan berkurang. Juga kita buat sistem kan. Anda tahu sendiri kan kita tidak boleh pakai kaos, kemudian tidak boleh menunjukkan kalau wanita itu keseksiannya gitu. Iya. Kita larang sekali kalau mahasiswa melihatkan keseksiannya itu. Kita langsung disemprit itu, Bang, ya, suruh pulang ya, Bang, ya. Iya, kita larang lah. Ya. Terus sekarang untuk
konsultasi skripsi dan lain-lain itu nggak boleh di tempat-tempat yang maksudnya cuman berdua atau itu sampai seperti itu nggak sih Bang? Kalau saya sih nggak sampai sih ya, karena Enggak. semua kita sudah dewasa semua. Kalau mau terjadi dimanapun bisa terjadi gitu ya. Di tempat umum pun sekarang WA kan bisa. Iya. Jadi kita nggak ngelihat dari sisi itunya, tapi Oke. kita melihat bagaimana kita menindak tegas, kita Ya. melakukan komunikasi Ya. kalau ada isu-isu yang seperti ini. Kita kan punya pegawai semua. Pegawai itu ngelapor loh. Iya. Kalau ada kasus-kasus ini mereka melapor. Ada seperti ini. Saya itu banyak cenderung tahu gitu ya. Karena bagaimanapun komunikasi harus kita tetap jaga dengan pegawai-pegawai mereka di sini, dan mereka akan melaporkan hal-hal yang dianggapnya janggal gitu. Artinya Bang, untuk bicara komunikasi dengan pegawai-pegawai tadi, seorang dekan seperti Dr. Nairobi itu bisa terhubung dengan semua karyawan dalam skala yang paling kecil sekalipun, artinya karyawan bisa langsung komunikasi sama Abang gitu. Saya setiap pagi datang ke kampus ini, saya itu pertama kali keliling. Bukan saya melakukan sidak, bukan. Ya. Tapi memang saya keliling dalam rangka ya menegur mereka gitu loh. Ngajak ngobrol mereka, ngajak main mereka, nyandain mereka untuk melihat bagaimana mereka bekerja gitu. Saya secara langsung tidak pernah menegur, memarahi pegawai yang Diki katakan di bawah tadi Ki. Iya. Tapi ada level tertentu lah yang untuk marah, tegur gitu. Saya hanya keliling, lihat, ngobrol gitu ya, bercanda gitu. Dengan begitu mereka berani. Contoh sederhana, saya ke ruang ada tempat yang dilarang pakai sepatu gitu. Saya lupa gitu. Saya pakai sepatu. Di WA saya apa dia? Pak Ikat pakai sepatu. Kan dilarang. Oh iya, makasih. Iya, gitu iya. loh. Ya kan begitu kan? Jadi ada chemistry ya, Bang? Kalau Berani sampai ngomong. Iya. Berani mengkritik saya gitu. Tadi kan pakai sepatu. Oh iya. Nah, saya mau waktu itu hilap betul gitu kan. Nah, yang gitu-gitu kan dengan kita buat komunikasi dengan mereka, kita dekat dengan mereka. Ya termasuk dengan satpam segala ini. Karena kita buat ya berteman lah, anggap berteman gitu. Ya. Nggak ada perbedaan gitu ya. Oke. Dan tadi nih udah bahas kritik nih. Bang Nay dikritik, artinya udah ada komunikasi yang bagus. Nah sekarang nih, udah jadi dekan, masih berani ngeritik pemerintah daerah nggak sih Bang? Berani Bang, masih Berani, Bang? justru. Pernah nggak ngeritik? Pernah. Pak Gub itu sering marah dengan saya gitu ya. Oh Pak Dekan, apa yang sudah Anda perbuat untuk ini? Jangan Anda cuma ngeritik doang. Tapi apa yang saya katakan itu berdasarkan fakta dan data. Berani saya. Masalahnya apa waktu itu Bang? Masalah kemiskinan. Oke. Satu masalah kemiskinan. Jadi kemiskinan itu kita kan tertinggi ya. Provinsi Lampung, oke. Provinsi Lampung Ya. ini masih tinggi di atas nasional. Ya kan itu harus diturunkan. Saya kritik itu. Kemudian masalah vaksin waktu itu. Vaksin juga kita paling rendah vaksin. Padahal di tempat lain di nasional ini vaksinnya sudah naik gitu. Saya kritik juga. Nah, kalau hal-hal yang seperti itu, kalau berdasarkan fakta dan data, saya berani. Tapi kalau hanya berdasarkan kepada teori, berdasarkan kepada feeling, saya kan sekarang dekan saya. Ya. Jadi harus hati-hati lah lebih, karena saya kan representatif dari fakultas ini gitu. Iya. Tuh ngeritik gubernur nggak takut nggak dapat proyek Bang? Kan biasanya, sorry loh Bang, dosen sama dekan itu kan identik dengan proyek-proyek yang Pemda punya, jadi mereka meneliti dapat bagian, ya namanya proyek ya, bagian yang dibayar secara profesional itu. Iya. Nggak takut Bang? Ya saya memang hidup saya nggak dari sana amat. Ini menarik ini. Saya mungkin bisa dilihat gitu, saya jarang sekali penelitian dengan Pemda. Mungkin hanya orang yang paham dengan saya, yang mau dengan saya gitu ya. Saya itu hanya, kalau dengan BI saya dulu kan, mungkin Diki pernah ingat, beberapa kerjaan dengan BI saya lakukan, dengan swasta saya lakukan gitu loh. Dan bagi saya bukan masalah itu. Jadi kemarin ketika kita memecahkan masalah kemiskinan, kita pakai dana kita sendiri kok, gitu loh. Saya nggak butuh hal-hal seperti itu. Karena kalau kita sudah bicaranya tentang seperti itu, nanti ketika kita sudah dikasih kerjaan, kita nggak berani kritik lagi kan. Bagi saya itu ya profesional gitu. Dan ini yang benar-benar saya kurangi gitu. Kalau ingin bicara tentang nanti ini kerjaan dikasih, ya kita profesional saja ya. Untuk hal-hal seperti itu tidak masalah lah. Dan jarang gitu. Ya, kalaupun kawan-kawan yang lain dengan Pemda ya nggak masalah gitu. Tapi tetap harus berani, karena
Kita mengkritik berdasarkan fakta dan data, jangan mengkritik asal berdasarkan kepada kepentingan orang lain, gitu kan. Kepada kemudian teori kita yang belum tentu teori kita itu bisa diterapkan persis seperti apa yang gitu di masyarakat. Tapi kalau berdasarkan fakta dan data ya harus tetap. Itu Pak Gubnya marah nggak Bang? Marah. Pak Gubnya marah. Terus kayak mana? Ya Pak Gub kan orangnya begitu ya. Iya. Dia sama dengan saya mungkin keluar langsung ini. Tapi kalau sudah sekarang ketemu, kemarin ngomong, iya kita ini sempat marah-marahan. Ya, Sempet perang dingin lah waktu itu ya. Perang panas. Perang panas. Ya. Kita udah, tapi kemudian sekarang beliau udah tahu saya Iya. apa, dan saya paham dengan tentang Iya. beliau, jadi nggak ada masalah gitu. Wah, luar biasa sekali. Dan ini semua yang terjadi dan yang Abang lakukan ini nggak terlepas dari pengalaman ketika kecil yang memang sulit, berhadapan dengan situasi sulit, dituntut kreatif dan harus bisa bertahan ya Bang? Tuh. Karena prinsipnya begini, kalau kita orang miskin tidak kreatif, maka kita akan tetap miskin. Maka orang miskin itu harus ditambahkan satu ilmunya baru, yaitu kreativitas. Kreativitas itu bisa dari pendidikan, bisa dari pergaulan, bisa dari pengalaman. Ya, pergaulan saya dengan kawan-kawan yang miskin juga, kita kreatif. Mungkin Anda belum pernah polo air ya. Kami main polo air zaman itu. Di sungai? Iya di sungai. Kita buatkan itu garis gitu polo air. Kita main pingpong, pakai bednya itu bed yang buat sendiri gitu ya. Kita buat main, ada yang sekarang main kayak golf itu, kita buat sendiri gitu loh. Kenapa? Saya ini hobi baca. Dari kecil saya tuh hobi sekali baca komik dan novel. Tapi itu bukan tidak merugikan orang tua saya, karena saya cari uangnya sendiri. Saya punya kebun pisang sedikit, nah kebun pisang itu saya jual daunnya ke tukang tempe, kemudian dari uangnya itu untuk sewa apa namanya itu sewa komik. Tapi bapak saya ngelarang sekali komik. Kalau bapak saya pulang dari tugas di rumah, saya sembunyikan itu karena bapak saya nggak ngerti kan, maklum lah dia. Iya. Nah, marah sekali dia untuk hal-hal yang seperti itu, padahal itu produktif. Dan kita kebetulan, saya punya beberapa teman tuh hobi komik, dan kami itu membaca, sehingga wawasan kami di kampung itu ya tinggi gitu ya. Jadi kreativitas itu juga salah satunya dapat input dari komik tadi secara tidak langsung iya, ya? Dari komik. Saya nggak bisa lupa itu apa, komik C.H. Anderson itu ya. Itu komik itu selalu bicara cerita tentang bagaimana kita pun sedang dalam kondisi susah bisa membantu orang lain yang lebih susah. Itu C.H. Anderson. Kalau sekarang itu mungkin itu dibuat bentuk yang lain, C.H. Anderson itu bagus sekali. Luar biasa sekali. Iya. Dan minyak goreng Bang, terakhir minyak goreng gimana ini Bang? Iya. Sebenarnya apa yang terjadi ini Bang? Ya, minyak goreng ini kan memang produksi sedang turun. Ya. Dikarenakan banyak masalah ya. Yang pertama karena memang kita sedang COVID waktu Ya, itu. oke. Kemudian harga sawit juga apa namanya sedang naik ini kan, sehingga mungkin lebih baik diekspor dan sebagainya. Iya. Tapi yang sebetulnya kalau kita lihat stok itu ada gitu. Nah ini kan ada permainan sedikit lah dari orang ingin mengambil keuntungan. Iya. Ini kan bisa saja ini dihembuskan dalam rangka spekulan-spekulan ingin mendapatkan keuntungan. Kan terjadinya seperti ini. Ketika dispekulasikan bahwa barang ini langka, iya, maka orang kan akan gerak semua. Sederhananya yang tadinya kita cuman sebulan itu butuh misalkan 2 kilo, maka pemikiran kita, otak kita ini kan langsung merespon untuk melakukan reaktif tindakan untuk menyelamatkan kita lebih panjang. Maka kita membelinya lebih banyak lagi gitu loh. Sehingga yang terjadi ras. Ras ini kalau di perbankan itu tiba-tiba menarik dana secara bersamaan, ya stok yang banyak itu kemudian tiba-tiba habis karena memang pelakunya juga ada yang nakal, bermain, kemudian juga masyarakatnya juga panik gitu ya, yang mengambil kebutuhannya yang sebenarnya bukan kebutuhan real yang harus dia penuhi. Jadi kompleks lah ini. Jadi sebaiknya masyarakat beli aja sesuai dengan kebutuhannya ya Bang? Idealnya seperti itu, tapi kan kalau psikologis kan susah ya. Pemerintah lah yang berjalan gitu kan. Kalau sudah begini ini tugas pemerintah secepatnya kumpulkan pemain-pemainnya ini, kemudian konsolidasikan gitu kan, kemudian secepatnya untuk melakukan minta jatah lah bahasa ininya untuk melakukan operasi pasar, menenangkan pasar. Biasanya kan
operasi pasar itu walaupun secara ekonomi tidak efektif, tapi secara psikologis dia Menenangkan ya, efektif, Bang? Cukup menenangkan. menenangkan. Secepatnya lakukan operasi pasar gitu. Oke. Baik, menarik. Bang, ini mah pamit beneran, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih Sehat juga, selalu, ya. Bang, ya. Ya, sama-sama, Ki, ya. Oke, Nongki. Nanti ketemu lagi dengan narasumber yang oke punya lagi, yang keren lagi. Tapi tetap keren beliau ini. Assalamualaikum. Salah.